Inilah sabda Tuhan yang dikutip dari kitab Bilangan, bab 6, ayat 22 sampai dengan 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kini tiba saatnya kita. Saudara, akhir tahun seperti sekarang ini merupakan suatu saat yang tepat untuk meninjau kembali hidup kita yang telah lewat. Melihat tahun yang barusan lewat ini, kita insyaf bahwa segala yang pernah kita rencanakan ternyata tidak semuanya dapat terwujud. Barangkali cuma sedikit saja yang bisa terwujud. Kita mengalami dalam tahun yang baru lewat ini bahwa kekuatan kita ternyata sangat terbatas, bahwa banyak faktor lain yang tidak dipikirkan sebelumnya mempengaruhi hidup kita. Dan mungkin kita keheran-heranan apabila menyadari bahwa tahun yang baru lewat ini membawa kita ke suatu arah, suatu jurusan yang sama sekali tidak kita maksudkan. Mungkin kita telah melakukan sesuatu yang tidak direncanakan, atau menerima sesuatu yang tidak kita kehendaki. Tetapi mungkin juga kita melihat bahwa apa yang dipandang sebagai kegagalan, toh pada akhirnya membawa keuntungan dan membuka jalan baru yang belum pernah kita rencanakan. Kalau semuanya yang tadi kita teliti dengan mata iman kepercayaan kita, maka kita harus mengakui bahwa tangan Tuhan membawa kita ke suatu arah yang tertentu. Bagaimanapun juga sedihnya dan susahnya hidup kita, namun kita tidak dapat menyangkal adanya bantuan dan pemeliharaan Tuhan. Dan inilah dasar optimisme kita. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dari tahun yang baru lewat ini, kita dapat memasuki tahun yang baru ini dengan rasa syukur dan penuh harapan. Kita memang sama sekali tidak mengetahui apa yang akan dibawa tahun yang baru ini. Tak ada ilmu pengetahuan yang dapat meramalkan itu. Bahkan tiap-tiap hari sebenarnya mengandung rahasianya sendiri. Berdasar atas keyakinan ini bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, dengan hati lapang kita tinggalkan tahun yang lama dan kita masuki tahun yang baru ini. Tuhan menyertai kita, artinya dalam persatuan dengan Allah kita tidak pernah berada di jalan buntu, tidak pernah perlu mencari jalan keluar. Pada tiap-tiap saat kita akan mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang Dia minta dari kita. Tanpa menuntut mukjizat, kita percaya bahwa dalam kehidupan setiap orang terpendamlah suatu rencana yang tertentu
sesuatu yang telah direncanakan tanpa konsep dari kita sendiri. Karena itu saudara-saudari, waktu memasuki tahun yang baru, tidak ada salam yang lebih mendalam daripada ucapan berkat yang tertera dalam kitab suci, yakni Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan itu saudara-saudari, kita harapkan bahwa cahaya wajah Tuhan meliputi segala sesuatu yang kita butuhkan dalam tahun yang baru ini, yakni kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani kita. Dalam cahaya wajah Tuhan itu kita harapkan damai, kerahiman, belas kasihan, cinta kasih, dan segala sesuatu yang dapat meningkatkan mutu hidup kita. Dan di manakah cahaya wajah Tuhan itu akan kita temukan dalam tahun yang baru yang akan kita jalani ini? Akan sia-sia dan percuma kalau kita mencarinya di luar lingkungan hidup kita atau dalam khayalan yang di luar kehidupan kita sehari-hari. Sebab cahaya wajah Tuhan justru harus kita temukan di antara kita. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan karena itulah cahaya wajahnya harus ditemukan di antara kita. Kita melihat cahaya wajah Tuhan dalam mata anak-anak kecil yang kita lahirkan dan besarkan. Kita menemukan wajah Tuhan dalam senyuman orang yang kita cintai, dalam ucapan syukur orang yang kita bantu, dalam tangan orang lain yang membantu kita. Kita menemukan wajah Tuhan ini juga dalam suasana damai setelah saling mengampuni, dalam kerjasama demi kepentingan umum, dalam kerukunan rumah tangga, dan dalam setiap hubungan yang baik dengan sesama. Wajah Tuhan itu akan kita saksikan dan alami juga dalam ketabahan waktu menderita dan dalam semangat berjuang demi kebahagiaan umum. Itulah wajah Tuhan dalam bentuk-bentuk konkret yang bisa kita temukan dan alami dalam tahun baru yang akan kita jalani ini. Dengan keyakinan akan menemukan wajah Tuhan, kita songsong tahun baru ini dengan gembira, dan kita tinggalkan tahun yang lama dengan rasa syukur dan lega hati. Dan itulah alasan utama mengapa kita bersyukur di akhir tahun ini.